Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Agustina Munte dengan NIM 070423103, kelas Biologi 1, Fakultas Sains dan Teknologi. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Syukriyah MSc. Nah, video kali ini saya akan membahas materi tentang gametogenesis. Yang pertama, pengertian gametogenesis. Gametogenesis adalah proses biologis pembentukan sel kelamin atau gamet melalui serangkaian pembelahan sel dan diferensiasi yang terjadi di dalam organ reproduksi. Pada hewan dan manusia, gametogenesis terjadi di gonad, testis pada jantan dan ovarium pada betina. Proses ini melibatkan pembelahan meiosis, yaitu pembelahan sel yang khusus menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom haploid setengah dari jumlah kromosom sel tubuh yang diploid 2n. Proses ini sangat penting dalam reproduksi seksual karena menghasilkan gamet-gamet yang akan bergabung saat fertilisasi untuk membentuk zigot. Zigot inilah yang akan berkembang menjadi individu baru. Tanpa gametogenesis, proses reproduksi seksual tidak dapat terjadi. Gametogenesis merupakan proses pembentukan sel gamet atau sel kelamin yang terjadi melalui pembelahan meiosis. Gametogenesis berlangsung pada sel kelamin dalam organ perkembangbiakan atau gonad. Gametogenesis meliputi spermatogenesis atau pembentukan spermatozoa atau sperma dan oogonesis atau pembentukan ovum. Sifat kelamin pria dan wanita ditentukan secara genetik oleh kombinasi kromosom. Pada pria 46XY atau sering disebut juga 44 ditambah XY, dan pada wanita 46XX atau sering disebut juga 44 tambah XX. Tahap perbanyakan atau proliferasi berlangsung secara mitosis dan berulang-ulang terhadap gametogonia. Gametogonium membelah menjadi 2 sel. 2 sel jadi 4 sel, jadi 8 sel dan seterusnya. Gametogonium tumbuh membesar menjadi gametosit 1. Gametosit 1 menempuh tahap pematangan berlangsung secara meiosis. Akhir meiosis 1 terbentuk gametosit 2 dan akhirnya terbentuk gamet pada meiosis 2. Gametit menempuh tahap perubahan bentuk menjadi gamet. Ekor tumbuh pada sperma dan kandungan deuteroplasma meningkat pada ovum. Gametogonium pada jantan disebut spermatogonium, pada betina disebut oogonium. Gametosit pada jantan disebut spermatosit, pada betina disebut oosit. Gamet pada jantan disebut spermatozoa dan pada betina disebut ovum. Pada pembelahan mitosis menghasilkan sel baru yang jumlah kromosomnya sama persis dengan sel induk yang bersifat lipid atau 2n, yaitu 23 pasang atau 46 kromosom. Sedangkan pada pembelahan meiosis, jumlah kromosom pada sel yang baru terbentuk sudah bersifat haploid atau N, yaitu 23 kromosom. Gametogenesis terdiri dari 4 tahap, yaitu perbanyakan, pertumbuhan, pematangan, dan perubahan bentuk. Gametogenesis terbagi atas 2 berdasarkan jenis kelamin, yaitu spermatogenesis atau jantan dan oogonesis atau betina. Pada mamalia, selesainya meiosis 1 pada betina ditandai dengan terjadi 1 oosit, 2 dan 1 polosit atau badan kutub. Polosit jauh lebih kecil ukurannya daripada oosit, karena jumlah sitoplasma pada badan kutub ini sangat sedikit setelah meiosis 2. Terbentuklah 1 oosit dan 1 polosit 2.
terjadi pada akhir pembelahan meiosis dari satu oosit terbentuklah satu ovum. Gametogenesis, proses diploid dan haploid yang mengalami pembelahan sel dan berdiferensiasi untuk membentuk gamet haploid yang fungsional. Hal ini tergantung dari siklus hidup biologis dan organisme. Gametogenesis dapat terjadi pada pembelahan meiosis gametosit, diploid menjadi berbagai gamet, atau pada pembelahan mitosis sel gametogenesis haploid. Gamet mengalami perkembangan dalam tingkatan, yaitu yang pertama, tingkat sebagai primordial. Sel ini dapat dibedakan dengan sel badan karena mempunyai ukuran lebih besar dan sitoplasma yang jernih. Yang kedua, tingkat proliferatif. Calon sel kelamin dapat dibedakan sebagai spermatogonium dan oogonium. Oogonium relatif lebih besar, masing-masing membelah secara mitosis, beberapa kali menjadi spermatogonium ataupun oogonium ordo 1, 2, dan 3, kemudian dalam keadaan istirahat. Ketiga, tingkat pertumbuhan. Spermatogonium atau oogonium tumbuh karena adanya kegiatan sintesis sel. Yang sedang tumbuh disebut oksosit. Spermatogonium tumbuh menjadi spermatosit 1, oogonium tumbuh menjadi oosit 1. Pertumbuhan sel kelamin dikendalikan oleh hormon gonadotropin dan hipofisa. Gen berperan dalam sintesis pitetiliyum. Yang keempat, tingkat pembelahan meiosis. Spermatosit atau oosit 1 mengalami pembelahan meiosis dan sel diploid menjadi haploid, yaitu spermatosit 2 atau oosit 2 meiosis 2. Pembelahan terjadi seperti mitosis saja. Satu sel spermatosit jadi 4 sel spermatozoa yang fungsional, satu oosit jadi sel telur dan 3 polosit. Yang kelima, pengeluaran sel kelamin. Sel kelamin yang masak keluar dari tempat pembuahannya. Telur tersalurkan dalam saluran telur atau opiduk. Keduanya menuju ke tempat fertilisasi baik secara internal maupun eksternal. Gametogenesis dibagi menjadi dua. Yang pertama, spermatogenesis yaitu pembentukan sperma. Yang kedua, oogenesis yaitu pembentukan ovum. Selanjutnya, kita akan membahas yang pertama, spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan spermatozoa atau sel sperma dari sel induk yang terjadi di dalam testis, khususnya di tubulus seminiferus. Spermatogenesis menghasilkan 4 sel sperma haploid N dari satu sel induk sperma yang bersifat diploid 2N. Proses ini penting karena sperma berfungsi sebagai gamet jantan yang akan membuahi ovum dalam reproduksi seksual. Proses ini dimulai saat pubertas dan berlangsung seumur hidup pada pria. Spermatogenesis merupakan bagian penting dari sistem reproduksi pria karena menjamin produksi sel kelamin yang sehat dan fungsional secara terus-menerus. Spermatogenesis terjadi di dalam tubulus seminiferus pada testis. Tubulus ini merupakan saluran kecil berkelok-kelok di mana sel-sel sperma dibentuk dan dimatangkan. Di antara tubulus terdapat sel-sel Leydig yang menghasilkan hormon testosteron, hormon yang sangat penting dalam mendukung proses spermatogenesis. Berikut merupakan struktur dari sperma. Struktur sel sperma yang matang memiliki 3 bagian utama. Yang pertama, kepala, mengandung inti sel yang membawa informasi genetik. Terdapat akrosom di bagian atas kepala yang mengandung enzim hidrolitik untuk membantu penetrasi sel telur saat fertilisasi. Yang kedua, leher atau midpitch, mengandung banyak mitokondria yang menghasilkan energi untuk pergerakan sperma. Yang ketiga, ekor atau flagel,
memberikan kemampuan bergerak atau motilitas kepada sperma untuk mencapai dan membuahi ovum. Testis adalah alat reproduksi pria yang menghasilkan sperma. Proses tersebut disebut dengan spermatogenesis. Sedangkan ovarium adalah alat reproduksi wanita yang menghasilkan ovum atau sel telur. Proses tersebut disebut dengan oogenesis. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai spermatogenesis, dimulai dari hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian otak yang salah satu fungsinya adalah memproduksi endokrin atau hormon. Hipotalamus di sini menghasilkan hormon GnRH atau gonadotropin hormon. Adanya hormon GnRH merangsang pituitari anterior sehingga menghasilkan FSH atau follicle stimulating hormone dan LH atau luteinizing hormone. FSH bekerja pada sel Sertoli adalah bagian dalam dari tubulus seminiferus yang berfungsi memberi nutrisi pada sperma yang berkembang. Sel Sertoli ini menyebabkan terjadinya spermatogenesis. Selain itu, sel Sertoli menghasilkan inhibin yang bekerja untuk mengatur sekresi dari hormon FSH sendiri. Sedangkan LH bekerja pada sel Leydig menghasilkan testosteron dan androgen. Testosteron di sini mendorong proses spermatogenesis atau proses pembentukan sperma. Selain itu, testosteron juga mengatur pengeluaran dari hormon LH atau luteinizing hormone, FSH, follicle stimulating hormone, dan GnRH yaitu gonadotropin hormone. Adapun peran sel Sertoli dan sel Leydig yaitu sel Sertoli mendukung dan memelihara sperma selama proses spermatogenesis, memberi nutrisi, mengatur hormon, dan membantu spermiogenesis. Yang kedua, sel Leydig menghasilkan hormon testosteron yang merangsang spermatogenesis dan perkembangan karakter sel seks sekunder pria. Tahapan-tahapan spermatogenesis. Yang pertama, fase multiplikasi. Tujuannya yaitu untuk memperbanyak jumlah sel induk sperma atau spermatogonium melalui pembelahan mitosis. Prosesnya yaitu dimulai dari spermatogonium, yaitu sel induk sperma yang bersifat diploid 2N. Spermatogonium membelah secara mitosis menjadi dua tipe. Yang pertama, spermatogonium tipe A, tetap menjadi cadangan dan terus memperbanyak diri. Yang kedua, spermatogonium tipe B, akan berlanjut menjadi spermatosit primer. Hasilnya, beberapa spermatogonium berkembang menjadi spermatosit primer 2N. Fase ini memastikan adanya stok sel induk sperma sepanjang hidup. Yang kedua, fase pertumbuhan. Tujuannya ialah mempersiapkan spermatosit primer agar siap untuk pembelahan meiosis. Prosesnya, spermatogonium tipe B yang lebih menjadi spermatosit primer akan bertambah ukuran, tumbuh dan menyiapkan diri untuk pembelahan reduksi atau meiosis. Materi genetik mulai digandakan walaupun belum dibagi. Hasilnya, spermatosit primer berukuran besar dan matang untuk memasuki fase meiosis 1. Yang ketiga, fase pemasakan atau meiosis. Fase ini merupakan dari spermatogenesis di mana terjadi pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2 yang akan menghasilkan 4 sel haploid dari 1 sel diploid. Meiosis 1 pembelahan reduksi. Spermatosit primer 2N membelah menjadi 2 spermatosit sekunder atau N. Ini adalah pembelahan reduksi karena jumlah kromosom dikurangi setengah atau dari 46 menjadi 23 kromosom. Setiap spermatosit sekunder membawa satu set kromosom unik karena adanya
rekombinasi genetik dan crossing over pada profase 1. Meiosis 2, masing-masing spermatosit sekunder N membelah lagi menjadi 2 spermatid. Tidak ada penggandaan DNA sebelum meiosis 2. Total dari 1 spermatosit primer akan dihasilkan 4 spermatid haploid. Hasilnya 4 spermatid haploid masing-masing membawa kombinasi genetik unik. Keempat, fase diferensiasi atau spermiogenesis, tujuannya untuk mengubah spermatid atau yang belum matang dan tidak dapat bergerak menjadi spermatozoa sel sperma fungsional. Proses perubahan morfologis yang pertama, kondensasi inti. Inti spermatid menjadi padat dan ramping. Yang kedua, pembentukan akrosom. Di bagian kepala sperma terbentuk dari badan Golgi berisi enzim untuk menembus lapisan pelindung ovum. Yang ketiga, pembentukan leher dan ekor. Leher mengandung sentriol dan mitokondria di midpitch sebagai sumber energi. Yang ketiga, ekor atau flagel memanjang dari sentriol belakang untuk bergerak aktif. Yang keempat, pengurangan sitoplasma. Sitoplasma yang tidak dibutuhkan dihilangkan oleh sel sertolin. Hasilnya ialah spermatid berubah bentuk menjadi spermatozoa atau sperma dengan struktur khas, yaitu kepala, leher, dan ekor. Spermatozoa belum dapat bergerak aktif sebelum mencapai epididymis. Nah, sama-sama kita lihat, ini merupakan ringkasan tahapan spermatogenesis, di mana yaitu fase multiplikasi sel spermatogonium, jumlah kromosom 2N, yaitu dengan proses mitosis. Pertumbuhan yaitu sel spermatosit primer, jumlah kromosom 2N, proses pembesaran. Meiosis 1, sel spermatosit sekunder, jumlah kromosom N, proses reduksi kromosom. Meiosis 2, nama sel spermatid, jumlah kromosom N, proses pembelahan ekuasional. Yang terakhir, diferensiasi sel spermatozoa, jumlah kromosom N, proses perubahan bentuk. Nah, selanjutnya kita akan membahas oogenesis. Oogenesis adalah proses biologis yang berlangsung di dalam ovarium atau indung telur dan bertujuan untuk menghasilkan ovum atau sel telur betina yang matang, siap dibuahi oleh sperma. Proses ini dimulai dari sel induk bernama oogonium yang bersifat diploid 2N. Lalu, melalui serangkaian pembelahan sel secara mitosis, meiosis 1 dan meiosis 2, serta tahap akhir diferensiasi sehingga terbentuk sel telur haploid N. Berbeda dengan spermatogenesis yang menghasilkan 4 gamet fungsional. Oogenesis hanya menghasilkan 1 sel telur yang fungsional, sementara 3 lainnya disebut badan kutub atau polar, yang tidak berkembang lebih lanjut dan akan mengalami degenerasi. Adapun tempat berlangsungnya oogenesis, yaitu oogenesis terjadi di dalam struktur yang disebut folikel ovarium yang terletak di korteks ovarium atau bagian luar ovarium. Folikel ovarium mengandung oosit atau calon ovum dalam berbagai tahap perkembangan dan diselubungi oleh sel folikel yang menyokong pertumbuhan dan pematangan oosit tersebut. Adapun tahapan-tahapan oogenesis yaitu fase multiplikasi, yaitu waktunya saat janin perempuan masih dalam kandungan. Yang pertama, sel awal disebut oogonium bersifat diploid 2N. Oogonium berbanyak diri secara mitosis membentuk ratusan ribu hingga jutaan oogonium baru. Sebagian besar akan mengalami atresia atau kematian sel. Sisanya menjadi oosit primer 2N
sel yang akan memulai meiosis. Hasil dari akhir tersebut yaitu ribuan oosit primer terbentuk dan masuk ke fase meiosis 1. Meiosis 1 berhenti di profase 1 dan tetap dorman hingga masa pubertas. Adapun fase pertumbuhan yaitu waktunya selama masa kanak-kanak sampai pubertas. Oosit primer yang tersimpan dalam folikel primordial bertambah besar. Sitoplasma membesar, materi genetik dalam inti sel mulai digandakan. Sel folikel mulai membentuk lapisan granulosa menyelubungi oosit. Ciri khasnya yaitu oosit menyimpan cadangan makanan berupa protein lipid dalam jumlah besar, memasuki struktur folikel primer yaitu sekunder dan tersier. Hasil akhirnya yaitu oosit primer yang tumbuh besar dan siap melanjutkan meiosis saat masa ovulasi datang. Fase pematangan yaitu meiosis dan diferensiasi. Waktunya mulai masa pubertas. Setiap siklus menstruasi, setiap bulan beberapa folikel akan berkembang, namun hanya satu oosit yang akan menyelesaikan tahap berikut dan siap diovulasikan. Yang pertama, meiosis 1. Oosit primer 2N melanjutkan pembelahan meiosis 1 saat ovulasi. Hasil pembelahan tidak simetris menghasilkan oosit sekunder N, sel besar yang membawa sebagian besar sitoplasma. Badan kutub pertama, sel kecil tanpa fungsi reproduksi. Meiosis ini menghasilkan dua sel haploid dengan ukuran yang berbeda. Dalam meiosis 2, oosit sekunder N memulai meiosis 2 dan berhenti di metafase 2. Oosit sekunder ini akan dilepaskan dari ovarium saat ovulasi. Jika tidak dibuahi, maka oosit akan mati dan luruh bersama menstruasi. Jika terjadi fertilisasi oleh sperma, meiosis 2 segera diselesaikan menghasilkan ovum matang, fungsional dan bersatu dengan inti sperma. Badan kutub kedua kembali tidak fungsional dan degeneratif. Diferensiasi ovum. Setelah fertilisasi, ovum menyelesaikan meiosis 2 dan membentuk zigot 2N. Tidak ada tahap diferensiasi sebanyak spermatogenesis karena ovum sudah matang secara struktur. Nah, di sini kita lihat ringkasan tahapan oogenesis, yaitu ada tahap sel, kromosom, dan peristiwa keterangan, di mana multiplikasi yaitu sel oogonium dengan 2N, mitosis di masa janin, pertumbuhan sel oosit primer dengan 2N, pertumbuhan sitoplasma, di mana keterangannya diam di profase 1, meiosis 1, sel oosit sekunder dan badan kutub 1, jumlah kromosom N, reduksi kromosom dan saat ovulasi. Meiosis 2, ovum dan badan kutub 2 dengan jumlah N jika terjadi fertilisasi, yaitu ovumnya matang. Fertilisasi yaitu dengan sel zigot, kromosom 2N, penyatuan dengan sperma dengan awal embrio. Yang terakhir, kesimpulan. Spermatogenesis adalah proses kompleks dan berurutan yang menghasilkan sel sperma dari spermatogonium melalui mitosis, meiosis, dan diferensiasi. Proses ini berlangsung di testis, dipengaruhi oleh beberapa hormon dan sangat penting dalam reproduksi seksual pada pria. Spermatogenesis menghasilkan sperma yang siap membuahi sel telur, menjamin keberlangsungan spesies, serta menciptakan keragaman genetik dalam keturunan. Yaitu yang kesimpulan kedua, oogenesis adalah proses panjang dan bertahap yang menghasilkan satu ovum matang dari sel induk oogonium melalui pembelahan mitosis, meiosis 1,
dan diferensiasi. Dimulai sejak janin perempuan terbentuk, oogenesis akan berlangsung hingga akhir masa reproduksi pada wanita. Proses ini sangat vital karena hanya ovum yang fungsional yang dapat menyatu dengan sperma dalam proses fertilisasi untuk membentuk zigot sebagai cikal bakal makhluk hidup yang baru. Nah, itu dia tadi materi gametogenesis. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.